Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fadila Maulana dengan NIM 2330511059 dari kelas 2B Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi. Nah, di era globalisasi yang penuh dengan arus informasi dan budaya asing, menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi generasi muda Indonesia. Nilai Sumpah Pemuda yaitu persatuan, kesatuan, nasionalisme harus tetap dijaga dan diamalkan agar Indonesia dapat terus maju dan berkembang. Nilai-nilai Sumpah Pemuda sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di era globalisasi di mana berbagai budaya dan nilai asing masuk dengan mudah. Nilai-nilai Sumpah Pemuda dapat menjadi pemersatu bangsa dan mencegah terjadinya perpecahan. Tantangan menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi. Nah, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi ini. Antara lain, yang pertama ada arus budaya asing, yaitu budaya asing yang masuk dengan mudah melalui media sosial dan internet dapat mengikis rasa nasionalisme dan patriotisme generasi muda. Yang kedua, ada individualisme, yaitu gaya hidup individualisme yang semakin marak dapat membuat generasi muda lupa akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, ada fanatisme, yaitu fanatisme berlebihan terhadap suatu kelompok atau hubungan dapat memicu perpecahan dan konflik. Nah, kita selanjutnya akan memahami makna Sumpah Pemuda. Langkah pertama untuk memahami makna di balik ketiga poin Sumpah Pemuda yang di atas yaitu yang pertama, bersatu bangsa. Maksudnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus dijaga tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang kedua, ada berbangsa satu. Maksudnya adalah rasa nasionalisme dan patriotisme harus ditanamkan sejak dini, sehingga generasi muda memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, ada berbahasa satu. Nah, berbahasa satu maksudnya adalah bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi dan digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Selanjutnya, kita mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah memahami makna yang tadi, Sumpah Pemuda, langkah selanjutnya adalah mengamalkan dari kehidupan sehari-hari. Berikut contoh-contohnya. Pertama, menghormati perbedaan. Sikap kita saling menghormati antara individu dan kelompok yang berbeda merupakan wujud nyata pemersatu bangsa. Dan kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Contohnya, generasi muda dapat terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan untuk membangun bangsa bersama-sama. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, sehingga penting untuk digunakan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Yang keempat, menyebar informasi positif. Di era digital ini, generasi muda harus bijak dalam menggunakan media sosial dan menyebarkan informasi positif yang dapat membangun bangsa. Nah, selanjutnya menginspirasi generasi muda lainnya. Nah, generasi muda yang telah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dapat menginspirasi generasi muda lainnya untuk melakukan hal yang sama. Hal ini dapat dilakukan
dengan berbagai cara seperti berbagi pengalaman dan pengetahuan, menjadi teladan, membuat konten kreatif. Berbagi pengalaman dan pengetahuan, generasi muda dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda melalui berbagai platform seperti media sosial, seminar, workshop. Dan kedua, menjadi teladan. Nah, generasi muda dapat menjadi teladan bagi orang lain dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Sumpah Pemuda. Yang ketiga, membuat konten kreatif. Generasi muda dapat membuat konten kreatif seperti video, gambar, tulisan untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya bekerja sama dengan berbagai pihak. Menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda bukan hanya tanggung jawab generasi muda, tetapi juga seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, penting untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi, masyarakat sipil, dan dunia pendidikan. Selanjutnya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Sumpah Pemuda tetap relevan sepanjang zaman, namun perlu dimaknai dan implementasikan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Generasi muda harus kreatif dan inovatif dalam menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi. Di sini ada isi Sumpah Pemuda. Di alinea pertama terdapat, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Alinea kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Alinea keempat, tiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sini makna yang terkandung dalam adalah bahwa peristiwa bersejarah itu mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sumpah Pemuda juga memuat banyak nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sri Sudarmiyantum dalam buku berjudul Makna Sumpah Pemuda di tahun 2012, menyebut nilai Sumpah Pemuda antara lain nilai patriotisme, gotong royong, musyawarah, untuk mufakat, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, kerukunan, kerjasama, cinta damai, serta tanggung jawab. Di sini ada contoh penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi. Yang pertama, tentang pemersatu, yaitu mengikuti kegiatan pertukaran pelajar. Kegiatan ini dapat membantu generasi muda untuk belajar tentang budaya lain dan memperluas wawasan mereka. Dan yang kedua, ada berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Generasi muda dapat menunjukkan rasa kepedulian sosial mereka dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, menjadi anggota organisasi kemudaan. Organisasi kemudaan dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk bertukar pikiran, berkolaborasi, dan berkarya bersama untuk kemajuan bangsa. Yang keempat, mengikuti kegiatan gotong royong. Gotong royong merupakan tradisi luhur bangsa Indonesia yang dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, menyebar konten positif di media sosial. Generasi muda dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten positif yang dapat mempersatu bangsa, seperti konten tentang budaya Indonesia, sejarah Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dari kesatuan yaitu belajar bahasa daerah. Nah, selain bahasa Indonesia, generasi muda juga perlu mempelajari bahasa daerah untuk menjaga kekayaan budaya bangsa.
Lalu menghargai perbedaan. Generasi muda harus menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, menjaga kerukunan antara umat beragama. Generasi muda harus aktif dalam menjaga kerukunan antara umat beragama di Indonesia. Yang keempat, melestarikan budaya bangsa. Generasi muda dapat melestarikan budaya bangsa dengan mengikuti kegiatan seni budaya, mempelajari sejarah, tradisi bangsa, serta menggunakan produk-produk budaya lokal. Dan yang kelima, menjadi pemandu wisata. Misalnya, generasi muda dapat menjadi pemandu wisata untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada wisatawan asing. Dan selanjutnya ada nasionalisme. Di nasionalisme ini di dalamnya terkandung menggunakan produk-produk dalam negeri. Generasi muda dapat menunjuk rasa cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Dan yang kedua, menjadi pengusaha muda. Generasi muda dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun perekonomian bangsa dengan menjadi pengusaha. Dan yang ketiga, berkarya di bidang seni dan budaya. Generasi muda dapat melestarikan budaya bangsa dengan berkarya di bidang seni dan budaya. Yang keempat, mengikuti kegiatan bela negara. Generasi muda dapat mengikuti kegiatan bela negara untuk memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme, menjadi relawan untuk membantu korban bencana alam. Generasi muda dapat menunjukkan rasa cinta tanah air dengan membantu korban bencana alam. Nah, penting untuk diingat bahwa contoh-contoh di atas hanya beberapa dari banyak cara yang dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi. Generasi muda harus kreatif dan inovatif dalam menemukan cara-cara baru untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Di sini ada beberapa tips untuk menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Jadilah contoh yang baik bagi orang-orang dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dan yang kedua, ajaklah orang-orang lain bergabung, ajaklah teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar Anda untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga, menggunakan media sosial. Gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya nilai-nilai Sumpah Pemuda. Lalu yang keempat, bergabunglah dengan komunitas yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan Anda. Dan yang kelima, jangan pernah menyerah. Menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda adalah sebuah perjuangan yang berkelanjutan. Jangan pernah menyerah dalam usaha Anda untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa ini. Marilah kita bersama-sama menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda dan membangun Indonesia yang lebih maju dan adil dan sejahtera. Maka Sumpah Pemuda hendaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda di Indonesia sekarang untuk membawa negara ini ke arah perubahan yang lebih baik, bukan justru terpecah belah dalam pusaran konflik antara sesama anak bangsa Indonesia sendiri. Penutup diri saya, menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memahami makna Sumpah Pemuda, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, menginspirasi generasi muda lainnya bekerja sama dengan berbagai pihak dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kita dapat mewujudkan cita-cita para pemuda Indonesia untuk membangun bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.